Ketika pohon kakao kita itu sudah menginjak 2 tahun itu, kita mengajari akar tanaman kita itu mencari makanan. Rumusnya, usahakan akar tanaman yang mencari makanan, bukan Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ketika kita ingin melakukan pemupukan pada tanaman kakao kita. Dan yang perlu kita ketahui adalah, yang pertama adalah kita harus mengenali dulu terlebih dahulu apa kebutuhan tanaman kakao tersebut. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman sesama petani kakao bahwa ketika kita melakukan pemupukan itu ada hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui, seperti penggunaan pupuk majemuk. Nah, di sini kadangkala banyak teman-teman petani yang keliru. Penggunaan pupuk majemuk itu tidak usah lagi kita mencampurnya dengan bahan-bahan pupuk yang lain semacam urea, TSP, karena mereka itu adalah pupuk tunggal. Jadi saya sarankan lagi kepada teman-teman, ketika teman-teman menggunakan pupuk majemuk, NPK, MKP, itu kan sudah majemuk, jadi jangan dicampur adukan lagi dengan pupuk tunggal. Pupuk tunggal seperti TSP, urea, dan KCL ya teman-teman. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu teman-teman ketahui. Dan selanjutnya bahwa banyak teman-teman petani kakao yang bertanya, "Bang, takarannya berapa?" Nah, di sini asumsinya begini teman-teman. Ketika pohon kakao itu sudah berbuah, maka perhitungannya kebutuhan pohon tanaman kakao itu sesuai dengan hasil produksinya. Ya, jadi ketika pohon kakao itu sudah menginjak 2 tahun atau belum sampai 3 tahun, kita melihat produksinya bagaimana. Nah, contohnya di sini perkebunan kakao saya ini belum cukup 3 tahun, maka saya akan melakukan sistem pupuk 41. Nah, sebentar saya akan perlihatkan sistem saya untuk memupuk. Saya menamakan sistem 41 ya teman-teman, supaya pekerjaannya mudah, tidak mengambil waktu yang lama, karena teman-teman harus mengetahui bahwa akar tanaman kakao itu kedalamannya bisa menjangkau 4 meter dan arah ke samping kiri kanan itu dapat menjangkau 5, 6 sampai bahkan 7 meter. Nah, itu ada beberapa buku yang pernah saya baca itu menjelaskan demikian. Akan tetapi di sini ya, kalau dibandingkan dengan buku tersebut mencapai 4, 5, 6, 7, justru di sini jarak saya itu ada yang macam-macam ya, ada yang 3 meter, 3 meter, meter setengah. Jadi nanti saya perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara saya menggunakan sistem 41. Dan terlebih dahulu saya memperlihatkan, saya akan menguji dua merek pupuk yang saya pakai hari ini, karena saya ingin membutuhkan bagaimana supaya akar tanaman saya ini kuat untuk menarik nutrisi, dan saya menjaga pembungaannya tidak kerontok, karena sekarang ada yang saya panen akan tetapi bunganya masih tetap keluar. Jadi intinya saya ingin menjaga kesuburan agar panennya luar biasa ya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan dua jenis pupuk yang saya akan bandingkan. Dan di perkebunan saya ini saya sudah bagi dua, di sebelahnya menggunakan pupuk, oke, di sebelahnya menggunakan pupuk yang saya akan uji pada hari ini adalah MKP dan kelapa sawit. Nah, di sini saya fokus pada keduanya. Di kelapa sawit itu saya tertuju pada kandungan boron. Ini adalah salah satu unsur yang dapat memperkuat
fase pembungaan dan merangsang bunga sampai pembentukan buah ya teman-teman. Nah, ini pupuk NPK kelapa sawit, sama-sama mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Di sini tidak mengandung nitrogen ya teman-teman. Di sini fokus pada magnesium dan kalsium dan silikat. Nah, ini yang ketiganya saya butuhkan pada tanaman kakao saya. Supaya kakao saya ini kuat terhadap penyakit, maka saya butuhkan kandungan magnesiumnya. Nah, karena magnesium itu juga dapat meningkatkan pembentukan klorofil, memperkuat dinding sel, serta meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, dan kalsium itu untuk mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini. Nah, sehingga pengakaran itu bagus. Nah, makanya saya ingin membandingkan kedua pupuk ini, yang mana lebih efektif cara kerjanya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Oh, dan satu lagi ya teman-teman, saya lupa. Ini di sini ada mengandung silikat, sedangkan di kelapa sawit tidak ada. Nah, ini sedangkan silikat itu adalah unsur yang dapat meningkatkan klorofil pada daun sehingga proses fotosintesis itu meningkat. Nah, saya ulangi lagi ya. Di sini juga magnesium 24,40%, sedangkan di NPK kelapa sawit tidak tercantum ya berapa sekian persen. Nah, itulah perbedaan keduanya. Dan di sini saya membagi dua. Di lokasi perkebunan saya ini ada sekitar 7 baris ke sana saya akan menggunakan pupuk MKP, dan yang di sebelah sana saya akan menggunakan pupuk kelapa sawit. Nah, di sini sudah terik panas matahari ya, padahal baru jam-jam 8 sudah panas. Oke teman-teman, saya keluarkan pupuknya dulu. Nah, ini teman-teman, saya sudah memulai. Nah, di sini ini adalah pupuk MKP. Ini adalah sistem 41 saya teman-teman ya. Di sini ada 4 pohon. Ini 4 pohon. Di sini ada 4 pohon ya. Ini. Nah, saya buat lubang di tengah-tengah. Nah, ini saya berikan di sini 1 kilo. Isinya ini 5 ons atau 500 gram. Jadi 2 kali ya. Jadi kalau kita mengingat kembali buku-buku pertanian itu yang menjelaskan bahwa akar tanaman itu dapat menjangkau 7 meter, maka ini sangat praktis cara kerjanya teman-teman. Sedangkan ini jarak batang pohon kakao saya ini menuju ke pupuk itu hanya berkisaran 2 meter. Nah, jadi kita bisa memprediksikan bahwa ini 1 kilo berarti dia 4 pohon. Jadi dia membagi 4 menjadi 250 gram ya. Nah, ini adalah sistem yang saya pakai, sistem 41. Jadi saya sarankan kembali kepada teman-teman, jika memupuk itu maka silakan ditimbun ya. Nah, kemudian kita pindah, bukan di sini ya teman-teman, bukan di sini yang digali, akan tetapi kita bergeser. Nah, di sini lagi. Nah, di sana tadi 4 untuk 1 kilonya, di sini 4 untuk 1 kilonya kembali. Nah, ini lubangnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum percaya akar tanaman itu sejauh sampai bisa mencapai 7 meter, maka ini teman-teman seperti ini. Sini ada akar. Tadi di sana saya lupa perlihatkan akarnya, padahal ada besar di situ tadi. Saya lupa ya. Nah, kita kasih di sini lagi juga 1 kilo. Praktis ya teman-teman, bisa dicoba di perkebunannya masing-masing. Nah, cara pemupukan
menimbun itu efektif teman-teman cara kerjanya, karena ketika ada sinar matahari maka kandungan kimia terdapat pada pupuk itu tidak akan menguap, dan ketika hujan dia tidak akan menyebar, dan ketika bercampur dengan air maka zat yang terdapat dalam pupuk itu dia mengembang karena dia sifatnya ringan. Maka ketika sudah panas maka dia akan menguap juga teman-teman. Jadi itulah resikonya ketika kita tidak menimbun. Jadi salah satu cara efektif ya kita gunakan sistem 41. Jika video saya ini bermanfaat, maka silakan dibagikan ke grup petani kakao yang lainnya, dan jangan lupa mengirimkan saran dan kritik di kolom komentar ya teman-teman, dan jangan lupa di like and subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru dari saya. Oke, kita lanjut. Kita mengambil pupuk kelapa sawitnya. Jadi saya perlihatkan kembali ya. Ini sudah terbagi dua. Di sana menggunakan MKP, sedangkan di sini saya menggunakan kelapa sawit. Ini pupuk kelapa sawitnya. Nah, kita bisa lihat ya akar tanaman kakao kita ini. Nah, itu kan teman-teman. Jadi di sini kita berikan 1 kilo juga. Ini warnanya berbeda ya. Ini pupuk kelapa sawit. Mohon maaf saya tadi bilang MKP ya. Mohon maaf keliru. Ini kelapa sawit. Bisa teman-teman lihat. Jadi di sini saya gunakan 1 kilo juga. Jadi kita harus menguji teman-teman, mana yang paling mantap sekali cara kerjanya, kelapa sawit atau MKP. Nah, kita bergeser. Di sini bukan di sini digali, tapi di depan. Di sini kita berikan 1 kilo. Ini takaran kemarin yang saya buat ya teman-teman. Saya sudah menguji, kebetulan di rumah ada timbangan, jadi saya menguji terlebih dahulu. Ini seberat 500 gram atau 5 ons. Nah, kita lihat hasilnya ya teman-teman, sekitar 2 bulan kemudian. Jadi kita menarik kesimpulan dari hasil video saya tadi, bahwa yang pertama saya ingin melakukan uji coba percobaan kedua merek pupuk tersebut, mana yang lebih efektif cara kerjanya, karena mereka sama-sama memiliki keunggulan dan perbedaan yang pasti ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video. Dan selanjutnya video saya ini saya ingin membagikan kepada teman bahwa ketika pohon kakao kita itu sudah menginjak 2 tahun itu, kita mengajari akar tanaman kita itu mencari makanan. Rumusnya, usahakan akar tanaman yang mencari makanan, bukan pupuk yang mencari akar. Itu ada perbedaannya teman. Tetapi pada saat umur 1 tahun ke bawah itu kita yang mencari akarnya teman-teman, seperti video-video saya sebelumnya. Ini diibaratkan sebagai anak sekolah. Nah, ketika anak kita sudah kuliah maka diwajibkan mereka untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Dan ketika masih di bawah SD, SMP, SMA, bahkan sementara kuliah itu tidak diwajibkan untuk mencari pekerjaan atau mencari uang. Bahkan kita untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Begitu teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Sekian dari saya, Hiswanti Arif Palopo.